Bukan cuma Turki, negara NATO ini juga tolak Swedia, Finlandia. Pemerintah Kroasia berencana untuk menentang proses bergabungnya Swedia dan Finlandia ke dalam aliansi militer NATO. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden negara itu, Zoran Milanovic. Milanovic menyebut pihaknya telah menginstruksikan perwakilan tetap Kroasia untuk NATO, Duta Besar Mario Nobilu, untuk memberikan suara menentang penerimaan Finlandia dan Swedia. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk mendapat atensi internasional terkait permasalahan etnis Kroasia di wilayah Bosnia dan Herzegovina. Itu bukan tindakan melawan Finlandia dan Swedia, tetapi untuk Kroasia, tegas Milanovic seperti dikutip Total Croatia News. Milanovic mengatakan bahwa dia percaya bahwa Kroasia di BiH sebagai entitas politik sedang dihancurkan, merupakan kepentingan nasional Kroasia untuk mencegahnya. Namun Kroasia sendiri dihalang-halangi untuk melakukan langkah terkait hal itu. Bagaimana kita bisa memperjuangkan kepentingan kita? Kenapa? Karena mereka tidak akan mengizinkannya. Tidak ada satupun orang Kroasia berseragam yang bisa masuk ke sini. Milanovic juga menyebutkan sikap Turki yang mirip dengannya terkait aplikasi Helsinki dan Stockholm ke NATO. Ia menyebut negara pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan itu sedang melindungi kepentingan nasionalnya. Turki tentu tidak akan menjauh dari meja perundingan sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya, tambah Milanovic. Turki sejauh ini menunjukkan pertentangannya terkait hal ini. Erdogan mengatakan bahwa Finlandia dan Swedia telah mendukung kelompok militan Kurdi yang dianggap teroris oleh Ankara. Finlandia dan Swedia sendiri mendaftarkan diri untuk menjadi anggota NATO karena merasa terancam oleh Rusia. Menurut kedua negara, ancaman itu semakin tinggi tatkala Moskow menyerang Ukraina. Namun perlu diketahui, setiap keputusan tentang perluasan NATO membutuhkan persetujuan dari 30 sekutu dan parlemen mereka. Hal ini membuat sikap Turki dan Kroasia yang juga anggota NATO menjadi sangat penting dalam pendaftaran keanggotaan Finlandia dan Swedia. Jenderal Purnawirawan Erik Wade, mantan penasihat militer Kanselir Jerman Angela Merkel, menentang pengiriman tank tempur utama Leopard dan Rampur Marder ke Ukraina. Mengutip pernyataannya lewat radio Deutschlandfunk, Wade menyebut keputusan itu jika benar dilakukan tidak sensitif dan berbahaya. Lebih-lebih mengoperasikan tank tempur utama Leopard dan BMP Marder butuh kualifikasi tinggi dan pelatihan bertahun-tahun. Jika kita tidak ingin perang dunia ketiga, lambat atau cepat tinggalkan cara militer, mulailah berunding, kata Erik Wade. Jerman dilaporkan telah memasok pasukan Kiev dengan ribuan ranjau anti-tank dengan harapan memperlambat kemajuan militer Rusia di Ukraina. Sementara itu, situs analisis intelijen Southfront.org mengabarkan Jerman telah mengirimkan ribuan ranjau darat. Dalam laporan yang dirilis pada 17 Mei, Der Spiegel mengungkapkan Jerman telah mengirim 1.600 unit ranjau DM-12 PAM dan 3.000 ranjau anti-tank DM-31 ke Ukraina. Ranjau anti-tank model DM-12 buatan Jerman ini memiliki jenis khusus. Senjata pembunuh ini dipasang pada tripod kecil. Peralatan ini akan menembakkan roket bersirip berdaya jangkau efektif 2 hingga 40 meter. Ranjau jenis ini mampu menembus lapisan baja 600 mm. Ranjau canggih ini butuh waktu 5 menit untuk bisa menembakkan roketnya, bisa lewat pengoperasian manual atau kabel pemicu serat optik. Ranjau anti-tank DM-12 menurut situs Southfront.org memang telah terlihat di Ukraina. Bahkan militer Rusia dan sekutunya menyita beberapa unit dari lapangan. Pada 21 Mei, beberapa foto ranjau DM-12 yang baru saja ditemukan muncul secara online. Sedangkan ranjau anti-tank DM-31 adalah salinan ranjau FFV 028 Swedia buatan Jerman. DM-31 adalah ranjau anti-tank yang lebih tradisional. Ranjau ini menggunakan mekanisme sensor magnetik
otentis supaya bisa meledak. Ledakannya bisa menghantam seluruh lebar kendaraan yang ditargetkan. Ketika ranjau dipicu, muatan pembersihan kecil meniup bahan apapun yang mungkin berada di atas ranjau, diikuti sepersekian detik, kemudian ledakan utamanya. Ledakan utama ranjau itu dapat menembus pelindung perut tank manapun yang ada saat ini, namun jenis ranjau DM-31 belum terlihat di Ukraina. Jerman berubah dari penentang utama perang dan sikap menolak mempersenjatai rezim Kiev menjadi salah satu pendukung militer terbesarnya. Berlin telah memasok pasukan Kiev banyak senjata, termasuk ribuan roket anti-tank dan rudal anti-pesawat sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Seperti pendukung Kiev lainnya, Jerman berharap dukungan militernya pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan operasi militer khusus Rusia. Amerika Serikat sebar 100.000 tentara di Eropa. Perkembangan lain, Amerika Serikat telah memperluas postur keseluruhannya di Eropa dari sekitar 60.000 tentara sebelum eskalasi krisis Ukraina menjadi sekitar 100.000 tentara sekarang ini. Dari jumlah tersebut, ribuan tentara diduga telah digabungkan ke pasukan respon NATO yang diaktifkan untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO awal musim semi ini. Amerika Serikat akan mempertahankan 100.000 tentara di Eropa untuk masa mendatang, kecuali ketegangan antara Rusia dan Swedia dan Finlandia atau sekutu NATO lainnya menjadi lebih besar. Sputnik News mengutip informasi CNN yang mewartakan keterangan sejumlah narasumber orang dalam Washington. Menurut laporan itu, jumlah pasukan yang ditempatkan di wilayah itu mungkin meningkat untuk waktu yang singkat jika NATO melakukan lebih banyak latihan militer. Langkah itu dibawa ke dalam diskusi setelah para pemimpin militer NATO bertemu di Brussel Kamis lalu. Pengumuman resminya diharapkan dilakukan pada KTT NATO Juni di Madrid, Spanyol. Para pemimpin NATO dan Amerika Serikat dilaporkan telah mengisyaratkan perubahan lebih permanen. Bulan lalu, Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan para legislator Amerika Serikat konflik Ukraina akan mengubah jejak militer Amerika Serikat di Eropa. Hal sama dikemukakan beberapa perwira tinggi militer Amerika Serikat kepada legislator Amerika Serikat. Kastaf Gabungan Jenderal Mark Milley telah mendukung pendirian pos permanen Amerika Serikat di Eropa Timur. Namun tentara Amerika Serikat di pangkalan itu dapat dirotasi karena Washington tidak perlu menempatkan tentara di sana tanpa batas waktu. Pentagon baru-baru ini mengumumkan lebih dari 10.000 tentara pengganti untuk rotasi sementara tersebut yang menunjukkan perluasan kehadiran Amerika Serikat akan berlanjut. Swedia dan Finlandia telah menyuarakan keprihatinan tentang keamanan mereka untuk sementara setelah mengajukan aplikasi keanggotaan mereka ke NATO. Kedua negara telah meminta bantuan keamanan lebih lanjut dari sekutu NATO saat proses sedang berlangsung. Mayoritas negara NATO telah mendukung aplikasi keanggotaan Finlandia dan Swedia, meskipun Turki dan Kroasia mengekspresikan penolakan atas dasar kepentingan